Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pertama-tama dan yang paling utama, saya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak dan tidak sanggup kita menghitung-hitungnya. Yang kita tahu mungkin nikmat sehat, rezeki, sempat, padahal baru saja kita merasakan nikmat yang sangat mahal harganya, yaitu nikmatnya sholat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa menaikkan sholat lima waktu secara berjamaah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur, panutan, idola sejati. Kenapa? Karena di zaman sekarang, Masya Allah, generasi milenial kita lebih banyak mengidolakan figur-figur yang justru malah kurang begitu kenal dengan dirinya. Contohnya itu adalah artis Korea. Siapa mereka? Lee Min Ho, Siwon Choi, Song Joong Ki, Tong Hwan, Tong Yam, siapa lagi? Cham Chai. Pokoknya gitulah. Ya Allah, makanya kita berdoa berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan bertanam kokoh hingga ajalul jabut kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Biar tidak terkesan khutbah Jumat, ya, karena kan kalau khutbah Jumat itu sakral gitu ya. Tadi saya nyari-nyari suaranya dari mana, suaranya enak didengar, kayaknya perempuan itu. Betul? Masya Allah. Baik, ini masih semangat semua? Puasanya masih semangat? Dari beberapa masjid yang saya kelilingi ini lumayan masih penuh, Masya Allah. Masih penuh ini kelihatannya, nggak tahu hari pertama kayak gimana ya. Ini hari yang keberapa kira-kira? 7 ya? Sama. Ya, intinya barang siapa yang berpuasa Ramadan 7 hari, maka sisanya 23 hari lagi. Betul ya? Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, berkah umur ya, sehingga bisa sampai menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Karena kalau kita renungkan, Masya Allah, gak kebayang ada yang 3 hari, 2 hari, 1 hari sebelum Ramadan ini datang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah berikan kita kesempatan saat ini masih bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan rangkaian ibadah, banyak keutamaan. Bahkan kalau bisa kita renungkan ini, apakah ini Ramadan terbaik saya? Ini. Karena sejatinya kita ini melakukan satu perjalanan yang masih sangat panjang. Kalau kita renungkan, kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara janin kandungan ibu kita, Masya Allah. Digambarkan satu riwayat dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser
kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Berarti kita diam aja gini, gak bergerak sedikit pun, gak bergerak, tidak akan bergeser sedikit pun kedua kaki seorang hamba hatta yus'ala, sampai dia ditanya pertama an umrihi, tentang umurnya, fima afna, kemana umurnya dihabiskan. Ternyata umur kita ini gak sembarang kita hanya ya merasakan gitu ya, mintanya panjang aja. Makanya keliru kalau kita pas lagi ulang tahun itu nyanyi panjang umurnya, panjang umur. Keliru. Kenapa? Bukan masalah panjang umur itu, yang penting berkah. Berkah umur itu. Mau seberapa umur kita di Allah berikan, kasih jatah umur kita, yang penting berkah. Contoh ulama yang sampai hari ini menghiasi namanya hasanah keislaman, Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama madhab Imam Syafi'i. Beliau itu meninggal dunia di usia 45 tahun, belum pernah menikah. Coba, meninggal dalam usia masih jomblo. Halo, pernah jomblo? Jadi maksudnya apa? Beliau sangat begitu senang dengan ilmu sampai lupa untuk mencari pasangan. Tapi lihat namanya masih menghiasi hasanah keilmuan Islam sampai hari ini. Begitu panjang umurnya. Jadi masih sangat manfaat sekali, Masya Allah. Jadi bukan soal umur panjang, tapi berkah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa'an ilmihi fi mafa'an, ilmunya akan ditanya, diamalkan. Masya Allah, gak kebayang kita ini berguru, belajar sampai jenjang setinggi apapun, ternyata yang akan ditanya itu ilmu kita akan ditanya kemana kau amalkan. Makanya lebih baik sedikit ilmu tapi piawai dalam mengamalkan. Karena tingginya ilmu menjadi salah satu bisa jadi penjerumusan kita kepada nerakanya Allah. Masalah ilmu itu masalah amal. Walaupun seberapa pun punya ilmu kita, makanya sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, kita ini punya motivasi ngajarin anak kita nomor satu, mengenalkan mereka tentang kalimat-kalimat tauhid, hafalan Al-Fatihah. Jangan sampai mereka tahunya kalimat tauhid itu dari gurunya orang lain, atau bisa baca Quran dari gurunya orang lain. Kalau bisa kita ajarkan kita semampu kita. Jadi ada motivasi tersendiri. Guru nomor satu itu adalah orang tua bagi anak-anak, sehingga ilmu kita tersalurkan. Bahkan sekecil apapun ilmu, misalkan menjelaskan tentang Allah, kedekatan kita dengan Allah. Kan anak ibu-ibu kan kalau misalkan mau ngasih suapin anak gitu ya, susah makan gitu, ayo nak, Allah nanti senang loh sama anak yang suka makan. Kata anaknya, oh Allah suka sayur enggak? Nah, kira-kira jawab apa, Bu? Kira-kira jawab apa gitu kira-kira? Kalau anak kita yang masih kecil, masih belia, belum begitu paham tentang Allah suka sayur enggak? Saking dia pengen disukai oleh Allah, Allah suka sayur enggak mah? Kira-kira ibu jawab apa? Dibolehkan kita menjangkau jangkauan pikiran anak sesuai dengan kemampuannya saja, batasnya. Allah suka sayur, nah makanya kamu harus makan sayur. Yes. Intinya biar dia mau makan. Jadi jangkauan pikiran anak itu masih terbatas sehingga dibolehkan kita, oh anak itu biar gimana. Karena kadang kita itu mendidik anak itu dengan cara yang ekstrim, yang horor. Nah, sholat, kalau nggak sholat nanti kamu di akhirat dicincang, dimutilasi, dipecut. Anak tuh langsung mikirnya, Islam itu horor ya, ngeri. Jadi ada seram gitu. Jadi ada pikirannya ke sana. Tapi kalau dimotivasi dengan keilmuan yang memotivasi, ayo nanti di surga itu ada. Coba bayangkan, itu cara mendidik pun seperti itu, ada efeknya. Nah maka ilmu kita akan ditanya, kemana kau amalkan ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa an jismihi fima ablah. Jism itu tubuh kita. Ini tubuh kita akan diminta tanggung jawab, ditanya kemana kau gunakan tubuhmu ini.
sampai misalkan rusak tangannya, keseleo, patah, itu patah karena apa? Di jalan maksiat atau di jalan Allah. Jatuhnya kita keseleo, tersungkur ketika mau maksiat dengan jatuhnya kita ketika mau menuju majelis ilmu akan berbeda hisabnya. Coba bayangkan, ada orang kalau sudah mau maksiat biasanya kan kencang ya, semangat, ketemuan sama si dia, repot. Tapi ketika pas lagi di jalan Allah, itu tantangannya luar biasa. Nah, orang yang jatuh dua-duanya sambil jalan, kemana arah mereka akan ada hisabnya. Tubuhnya rusak, beruban, ini akan ditanya. Masya Allah. Maka tidak serta-merta kita bisa menikmati semua yang Allah fasilitasi. Dan yang keempat, yang terakhir, wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta kita akan ditanya, dari mana kau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana kau salurkan. Masya Allah. Urusan umur satu, pertanyaan akhirat. Urusan apa tadi? Ilmu satu, pertanyaan akhirat. Badan kita satu, pertanyaan akhirat. Tapi tentang harta, min aina iktasaba, dari mana kau peroleh, kau dapatkan, dan kemana kau salurkan. Masya Allah. Depan belakang akan ditanya. Makanya betapa penting kita hati-hati urusan harta ini. Gak usah kita takut dengan rezeki, karena rezeki itu sudah ada. Ya, takarannya gak akan tertukar. Betul? Dan rezeki itu identik dengan kematian kita. Kalau rezeki kita masih ada, kita nggak akan mati, mau segimanapun. Karena sudah dari sananya di usia 40 hari janin itu Allah memerintahkan malaikat Jibril meniupkan ruh kepada janin tersebut, dan malaikat Jibril bertanya, ya Rabb, laki-laki apa perempuan? Disebutkan oleh Allah, dan malaikat Jibril mencatat. Ya Rabb, bagaimana dengan umurnya? Dicatat. Ya Rabb, bagaimana dengan rezekinya? Ya Allah. Umur sama rezeki itu dekat sekali, mautnya terutama. Ternyata erat. Sehingga gak usah kita khawatir dengan rezeki kita, gak akan tertukar. Dan kematian kita sudah jelas sesuai umur kita. Maka dari itu, umur itu atau kematian itu tidak sesuai usia, ya. Tapi tergantung siapa yang sudah habis masa aktifnya di dunia. Ada yang sudah siap? Halo? Pada ada yang sudah siap? Belum ternyata ya. Kenapa belum? Karena masih pemilu belum selesai. Masih banyak kekurangan. Benar ya, motivasi untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Masya Allah, bagus. Ya, intinya nggak usah khawatir, karena sejatinya kita ini lagi menunggu, lagi ngantri. Satu, ngantri menunggu waktu sholat. Dua, menunggu waktu mati. Itulah kegiatan utama kita. Sehingga kita muamalah, kita kerja, sejatinya nungguin waktu sholat. Oh, zuhur nih masih lama, kerjalah kita. Ketika mau waktu sholat masuk, kita utamakan sholat. Jangan sholat di sisa waktu. Nah, mati pun sama, dipersiapkan. Mumpung masih ada kesempatan, yuk perbanyak amal-amal soleh. Salah satunya amal soleh yang gak akan tertinggal ataupun yang sangat utama adalah banyak-banyak istighfar. Hiasi hidup kita dengan kalimat-kalimat istighfar. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang catatan amalnya itu banyak kalimat istighfar. Allah. Berapa istighfar setiap hari kita lakukan? Entah sambil kerja, ibu-ibu sambil masak bisa, sambil nyuci istighfar bisa. Perbanyak istighfar. Beruntung kata Nabi orang yang catatan amalnya banyak istighfar. Maka ini kesempatan buat kita, apalagi di bulan Ramadan. Ya, ada kalimat apa nanti sama naik, sama ada naiknya nggak tadi? Nanti ada ya, hilalnya gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu pegang kuat-kuat di bulan Ramadan. Gak harus ba'da tarawih.
ya sambil aktivitas di siang hari baca ini. Kenapa? Karena dalam Islam itu tentang ampunan itu ada dua. Ada maghfirah, ada al-afwa. Maghfirah itu ampunan, dua-duanya ampunan namanya. Artinya ampunan. Afwa juga ampunan. Hanya yang membedakan maghfirah itu Allah ampuni dosa kita, tapi catatannya masih ada. Catatannya itu masih ada. Kesalahan kita, dosa kita, khilaf, maksiat masih ada. Tapi kalau al-afwa kita dapat ampunan afwanya Allah, itu kita diampuni dan dihapus semua catatan amal kita. Nah, makanya pegang kuat-kuat kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita dan jadikan kita golongan ahli taubat dan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Inilah uraian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kapan lagi? Masih ada? Insyaallah ya, ini lain waktu. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.